Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Takut Miskin Karena Anak. Bolehkah? Pak Kiai, ini menarik. Setelah tadi kita bahas di segmen-segmen awal tentang Quran Surat Al-Isra ayat 31 yang juga masih berkaitan dengan tema bahasan kita adalah Quran Surat An-Nisa ayat 9. Saya bacakan Pak Kiai. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Artinya bahwa sebenarnya ada tanggung jawab yang besar dari orang tua, bahwa tidak hanya sekedar itu tadi yang memiliki anak, tapi ada kewajiban bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah juga. Ya. Bagaimana kemudian ayat ini dielaborasi secara detail Pak Kiai terkait dengan bahasan kita kali ini? Baik, terima kasih Mbak Mila. Ini menarik ini. Jadi ada dua ayat yang sepertinya paradoks, tapi sebenarnya enggak, dia beriringan. Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadidan. Itu surah An-Nisa ayat 5 ayat 9 ya. Hendaknya mereka itu takut kepada Allah, meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah. Zurriyatan di'afan, anak keturunan. Jadi kalau zurriyah itu bukannya anak, tetapi anak keturunan. Ya, dimensinya panjang gitu. Panjang, oke. Jadi ya, cucu jangan, apa ke bawah gitu betul. ya. Itu namanya zurriyah. Bukannya abna, tapi zurriyatan di'afan. Bukan anak secara umum gitu ya, tapi memang anak keturunan yang ya dari satu nasab yang membawa efek. Artinya gini, jangan mewariskan kemiskinan yang berkepanjangan, itu maknanya tuh. Kemudian falyattaqullah, hendaknya kau bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadidan, dan engkau mesti mengatakannya dengan perkataan yang sadid. Yang benar. Nah, ini menarik Mbak Mila. Yang dimaksud zuriatan di'afan itu apa makna? Keturunan yang lemah, apa maknanya ekonomi? Kayaknya tidak hanya sebatas ekonomi ya. Kalau kita bicara Quran kan sebenarnya tafsirnya bisa jauh lebih besar dari hanya sekedar ekonomi. Iya, yang dimaksud dengan lemah itu oleh para ulama, mereka mengatakan kekhawatiran yang tadi pada asbabun nuzul ya ceritakan itu, dia kaya, kemudian ada yang mengatakan sebelum kau mati kau sodako, kau merdekakan budak. Itu yang dimaksud. Sehingga ketika dia meninggal hartanya habis, tidak diwariskan kepada anak. Materi itu pemahamannya itu. Yang kedua, zurriyatan di'afan, maknanya mereka dikasih harta tapi tidak diberi ilmu pengetahuan. Itu yang salah. Ya, itu akan mewariskan kemiskinan yang berkepanjangan. Oleh karena itu perspektifnya kita dalam memahami ini bahwa kalau dia sudah benar sebagai muslim, kemudian punya anak, disuruh sekolah, kalau sekarang suruh kuliah, disuruh berikhtiar, maka dia sebenarnya sudah tidak melakukan kesalahan. Sudah benar. Nah, tidak mengapa, artinya diperbolehkan gitu. Jadi sebenarnya definisi ya dari makna lemah ini kan sebenarnya tidak hanya soal materi. Iya, materi termasuk, tapi bagaimana ilmu yang kemudian diwariskan kepada anak keturunan Pak Kiai. Ilmu ini terkait, ilmu kan banyak ya, jangkauannya luas. Bisa mungkin fondasi agama, ya adab, ya akhlak, yang itu yang kemudian juga menentukan sebenarnya bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua ya Pak Kiai ya, kepada anak-anak. Mudah-mudahan tidak. Kalimat wal yaqulu qaulan sadidan itu hendaknya kau sampaikan kepada anak-anakmu itu perkataan sadidan. Itu ulama-ulama tafsir mengatakan qaulan sadidan itu maknanya qaulul adli wassawab. Ya, perkataan yang adil. Maksudnya adil adalah perkataan yang proporsional. Adil maknanya rasional. Kasih pemahaman yang rasional kepada mereka, wassawab, dan itu objektif. Jadi rasional dan objektif itu maknanya sadidan. Jadi gini, kalau anak-anaknya itu
cuma diberikan harta, saya dengan tahu persisnya orang-orang yang anak-anaknya dulu bapaknya kaya, akhirnya jadi miskin karena memang dia cuma meninggalkan harta. Tapi ada kebalikannya, orang yang tidak banyak hartanya, pendidikannya cukup, itu pada dua dimensi, ilmu agama dan ilmu sosial tentunya, bersamaan malah justru anaknya jadi berhasil gitu loh. Nah itu mengkombinasikan dalam dua ilmu itu tadi, itu yang dimaksud dengan mempersiapkan keturunan yang kuat tuh yang itu. Finansial iya, memang betul, tapi spiritual, emosional, harus, intelektual juga harus ya Pak Kiai, itu tanggung jawab orang tua. Pak Kiai, beberapa saat yang lalu tuh saya membaca sebuah kalimat yang buat saya cukup menarik, tapi bisa menelurkan diskusi yang luar biasa, apalagi terkait dengan tema kita saat ini. Memiliki anak dalam kondisi miskin adalah sebuah kejahatan. Awalnya saya baca, loh kok bisa sih? Karena saya pikir dalam pandangan saya ya Pak Kiai, perspektif saya, yang namanya anak tuh kan rezeki ya dari Allah. Kalau kita kemudian mengacu pada statement ini, seolah-olah kayak kondisi kaya atau miskin tuh kan sebenarnya juga ya takdir ya sebenarnya Pak Kiai. Tapi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah anak, dalam kondisi mungkin kita tidak semampu orang lain, dibilang jahat kan kayaknya tidak sedangkal itu. Nah bagaimana kemudian ini dikaitkan dengan pembahasan kita sekarang Pak Kiai? Apakah memang ada benarnya sebenarnya statement ini? Jadi memiliki anak dalam kondisi miskin adalah sebuah kejahatan atau seperti apa Pak Kiai? Ya itu senang saya dengarnya karena saya juga mengkerutkan dahi dengan kalimat itu. Kita buat komparasi sebentar, itu gini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Walaupun dilahirkan bukan atas perkawinan. Jadi kalau ada kecelakaan melahirkan anak, maka anaknya sucinya sama dengan orang yang melahirkan dengan sebuah perkawinan yang sah. Kenapa? Nggak ada konsekuensi, tidak ada dosa titipan, dosa bawaan dari orang tuanya. Yang salah itu orang tuanya. Nah ketika anak itu lahir pada masalah kita ini, ketika anak itu lahir, apakah orang tuanya melakukan kesalahan? Apakah itu sebuah kejahatan? Maka mesti dilihat dulu secara tafsil, artinya begini. Ketika dia lahir itu kehendak Tuhan itu dia sudah bawa cek, bukan cek kosong. Setiap bayi yang lahir itu alal fitrah itu kalau makna dimensi ekonominya, dia ketika dia lahir sudah membawa cek. Oh ya, betul. Dan bukan cek kosong. Jika tidak ada lagi bagi seorang anak mengkhawatirkan karena kelahirannya lahir dari keturunan yang miskin. Kalau bagi pasangan hidupnya itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, ya mesti diteliti dulu. Dia termasuk pemalas bukan? Ya kan kalau dilihat ya ada data di masyarakat umpamanya dan itu dijadikan rujukan, anaknya banyak, kemudian kemiskinan dan itu dirujuk untuk menjadi sebuah paragraf dalam mengesahkan tentang vasektomi. Enggak bisa dong, kan itu kasuistis. Kasus per kasus tidak boleh dijadikan alasan untuk generalisasi masalah itu enggak boleh. Salahnya fatal. Dialah yang mesti diperbaiki, ya bukan ekonominya sebenarnya yang dipahami, tapi mindsetnya yang mesti diperbaiki dulu. Nah ini memang pelik ya, masalah ini begitu sangat pelik. Tetapi dalam pandangan Islam itu tidak mengambil cara yang gegabah untuk mengatasi satu masalah. Maka ini harus komprehensif ya, dipahaminya semacam itu. Jadi bukan kondisi miskinnya yang sebenarnya yang kemudian jahat, tapi buat saya tuh, saya melihatnya, oh kita jadi orang tua yang jahat kalau itu tadi ya, sesuai dengan An-Nisa ayat 9 Pak Kiai. Kalau kita tidak meninggalkan, kalau kita meninggalkan generasi anak keturunan kita itu dalam kondisi lemah. Bisa lemah finansial, spiritual, intelektual, itu justru kita jadi orang tua jahat ya Pak Kiai ya? Iya. Kira-kira gitu. Kenapa saya nggak mau buru-buru setuju dengan kalimat itu? Kan tadi tuh wanita di desa dia takut. Kalau memasang alat-alat KB itu dia nggak berani.
Baik. Kalau orang nggak berani itu kan susah. Iya. Kemudian suaminya yang malas. Berarti yang dibangun bukan ekonominya, Jadi tapi pemahaman. Dan itu pemahamannya. PR pekerjaan rumah kita semua Pak Kiai. Iya, Oke, betul. baik, menarik sekali. Pak Kiai, menarik sekali bahasan kita, tapi kita jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita break dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.